kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu sekalian, marilah pada malam hari ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan perkenannya kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu sekalian, utamanya yang pertama adalah teman-teman pengawas yang saya hormati. Sekarang menyebutkannya agak susah karena agak banyak. Kalau kemarin 5 kan gampang. Pak Parkio, Pak Joko, dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu Kepala SMP Negeri termasuk Satap, Bapak Ibu Guru sebagai korbit kurikulum, maupun Bapak Ibu Operator yang saya hormati pula. Kemudian juga yang pertama ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pak Pri selaku komandannya MKKS yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Karena memang sedianya kami akan turun ke sekolah-sekolah di wilayah binaan kami masing-masing, tapi kelihatannya agak susah karena di sekolah ini juga banyak kegiatan, sehingga dengan cepat kita mengambil keputusan kemarin siang, kemudian Pak Parkio segera bergeser ke Pak Pri untuk merencanakan kegiatan malam hari ini, dan alhamdulillah malam hari ini terlaksana dengan segala keterbatasan kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini malam ini kita akan bicara tentang penyusunan SKP. Seperti di awal tadi sudah disampaikan oleh Pak Parkio bahwa tahun 2021 ini SKP itu menggunakan bentuknya itu 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2. Yang melatar belakangi mengapa SKP itu 2 semester, itu dasarnya berangkat dari beberapa regulasi, di antaranya yang terakhir adalah yang telah disampaikan oleh Pak Parkio, yaitu Surat Edaran Menpan RB nomor 8 tahun 2021. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang SKP, maka sebenarnya kita perlu mengingat kembali tentang Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009, yaitu tentang jabatan fungsional guru dan angkanya. Slide-nya tidak jalan, nggih. Belum, memang belum sampai pada slide. Tapi bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Slide-nya bisa dilihat ya. Memang belum bisa, Bu, bisa. Terima kasih. Sekali lagi, jadi kalau kita bicara tentang SKP, maka yang ada di ingatan kita yaitu tentang Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009, yaitu tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Di mana di dalam Permenpan dan RB itu guru itu harus dinilai kinerjanya melalui kegiatan setiap tahun yang secara rutin kita lakukan, itu PKG yang sering kita kenal dengan PKG. Namun Bapak Ibu, karena PKG ini merupakan bahan dasar yang utama dari SKP, ini agak sering kita abaikan. Yang baru-baru ini kita turun ke sekolah melihat bagaimana pelaksanaan PKG di sekolah, itu
Kalau saya boleh mempresentasekan, itu kira-kira tidak ada 50% Bapak Ibu yang melaksanakan PKG dengan benar, sesuai dengan proses yang seharusnya. Itu tidak ada 50%. Rata-rata kami hanya disodori laporan yang berupa hasil print-printan dari aplikasi. Nah, kalau menurut saya, jika Bapak Ibu hanya formalitas menyodorkan laporan PKG itu hanya berupa print-printan atau ditambah dengan bukti fisik per kompetensi, itu ibarat kita belajar sebuah atau membaca sebuah buku, itu baru membaca covernya Bapak Ibu. Atau paling jauh kita baru membaca daftar isi. Roh dari PKG maupun PKKS ini belum ada Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah merupakan bahan dasar dari SKP. Oke, karena itu mungkin melihat kondisi yang seperti ini, maka di bulan Januari ini kami akan memperkuat, akan merefresh kembali tim PKG, PKB di masing-masing sekolah. Itu. Nah, masalah tekniknya monggo nanti mungkin MKKS bisa mengkondisikan yang bisa dijangkau oleh semua itu dengan cara seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, karena itu mari kita lihat alur PKG, PKKS sampai dengan SKP mulai dari guru, kepala sekolah dan pengawas ini. Nah, ini Bapak Ibu, alur PKG-nya seperti ini. Ya. Jadi berangkat dari lampiran D pada PKG PKKS, lampiran D itu adalah angka kredit Bapak Ibu. Jadi di dalam PKG itu ada 4 lampiran. Lampiran A itu adalah teknik penilaian 14 kompetensi atau 17 kompetensi bagi BK, 14 itu bagi guru mata pelajaran, ya itu lampiran A. Berturut-turut sampai dengan lampiran D itu adalah angka kredit. Sementara lampiran C-nya itu adalah rekap hasil kinerja dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nilai angka kredit pada PKG itu nanti akan masuk pada penilaian capaian sasaran kerja pegawai negeri sipil. Masuk ke sini. Ya, jadi capaian kinerja pada SKP guru dan kepala sekolah itu masuk pada angka kredit itu masuk pada penilaian capaian sasaran kerja pegawai negeri sipil. Nah, berarti kan karena angka kredit ini diperoleh dari PKG, maka Bapak Ibu perlu memperkuat PKG maupun PKKS-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah hasil PKG PKKS tahun sebelumnya. Pada periode Januari, Juni, berarti ini adalah pada SKP tahun pertama. Ini sekedar mengingatkan Bapak Ibu. Kemudian hasil penilaian untuk semester 2-nya itu adalah hasil penilaian yang baru. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, jadi evaluasi diri atau EDS dari pengawas. Untuk pengawas ini tidak usah Bapak Ibu, nanti menghabiskan waktu karena ini tidak kita fokus pada guru dan kepala sekolah. Ini Bapak Ibu alur dari PKG, PKKS ke SKP. Kita lanjutkan Bapak Ibu.
saya ada apa namanya PPT yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Parkio tadi sudah menyampaikan bahwa salah satu dasar dari munculnya SKP 2 semester itu adalah surat edaran Menpan RB. Ya, sebentar Pak, ini dalam proses. Menpan RB nomor 3 tahun 2021. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Oke. Nah, penyusunan SKP tahun 2021 terbagi atas 2 periode, yaitu bulan Januari sampai dengan Juni. Teknik penyusunan SKP dan format SKP berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, yaitu tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. SKP ditetapkan paling lambat akhir bulan Januari. Kemudian yang kedua, bulan Juli sampai dengan Desember, teknik penyusunannya itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, yaitu tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. SKP-nya ditetapkan paling lambat akhir bulan Juli. Oke. Nah, ini Perka BKN nomor 1 tahun 2013 tentang SKP dan PP nomor 46 tahun 2011, yaitu tentang PKPNS. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwa penyusunan SKP tahun 2021 terbagi atas 2 periode. Oke, saya lanjutkan. Nah, penilaian kinerja PNS tahun 2021 terbagi atas 2 periode, yaitu bulan Januari sampai Juni, terdiri atas penilaian SKP yang disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Nah, penilaian SKP itu dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari sampai Juni. Yang kedua, perilaku kerja, yaitu berdasarkan ketentuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, yaitu tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Nilai prestasi kerja diperoleh dengan menggabungkan antara SKP dengan perilaku, dengan bobot 60% untuk nilai SKP dan 40% nilai perilaku. Kemudian untuk penilaian prestasi kerjanya pada periode Januari sampai Juni dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun 2021. Nah, ini sekedar penegasan saja Bapak Ibu. Kemudian bulan Juli sampai dengan Desember itu penilaian atas SKP yang disusun berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019, yaitu tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Kemudian penilaian perilaku kerja berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019, yaitu tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Nilai kinerja PNS itu diperoleh dengan menggabungkan antara nilai SKP dan nilai perilaku
kerja dengan bobot 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku. Nah, ini sangat jelas Bapak Ibu. Kemudian dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Atau 70% nilai SKP dan 30% nilai perilaku bagi instansi pemerintah yang belum menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan. Oke. Nah, kemudian bulan Juli sampai dengan Desember, penilaian atas SKP disusun berdasarkan ketentuan nomor 30 tahun 2019, ya. Kemudian perilaku berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 juga tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Oke. Kemudian nilai dan predikat kinerja PNS tahun 2001 itu diperoleh dengan mengintegrasikan hasil penilaian prestasi kerja PNS pada periode Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember sesuai dengan langkah-langkah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini. Nah, integrasi hasil penilaian kinerja periode 1, maksudnya semester 1 dengan semester 2 seperti yang dimaksud tadi dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2022. Kemudian langkah-langkah pengintegrasiannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti akan lebih jelas kalau Bapak Ibu bersama-sama mencermati aplikasi. Oke, jadi integrasinya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu sekedar rangkuman dari surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, lahirnya surat edaran Menpan RB nomor 3 ini kemudian disusul dengan surat edaran Menpan RB nomor 8 tahun 2021. Mohon maaf kami belum membaca secara utuh, tetapi sekilas intinya bahwa ada 4 tahapan utama di dalam sistem manajemen PNS. Jadi Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 itu adalah tentang sistem manajemen kinerja PNS. Nah, ada 4 tahapan di dalamnya. Yang pertama adalah perencanaan kinerja. Yang kedua adalah pelaksanaan. Yang ketiga adalah pemantauan dan pembinaan kinerja. Yang keempat, ini penilaian dan tindak lanjut. Kemudian yang kedua, belum muncul, Boro? Iya, belum. Ini memang tidak ada, Pak Yo. Saya hanya menyampaikan rangkuman dari yang saya baca, belum sempat membuat PPT-nya. Jadi yang kedua, jadi yang pertama tadi ada 4 tahapan di dalam sistem manajemen kinerja PNS. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pemantauan dan pembinaan kinerja, kemudian yang keempat adalah penilaian dan tindak lanjut. Kemudian ada yang kedua ada pengorganisasian. Ada pengorganisasian antara capaian individu dan capaian
sehingga ada keselarasan kinerja. Jadi diawali dari kinerja atasan yang sebelumnya tidak ada, pada yang semester 2 ini nanti diawali dari kinerja atasan. Kalau di satuan pendidikan berarti ada perencanaan dari kepala sekolah. Yang kita tahu bahwa kepala sekolah itu 100% adalah manajerial, yang terdiri dari supervisi, kewirausahaan, dan satu lagi adalah apa Pak Yo? Supervisi ya. 3 itu artinya 100% tugas kepala sekolah itu adalah manajerial. Nah, kemudian maka program yang dibuat oleh guru itu harus selaras. Harus selaras dengan program yang dibuat oleh atasannya. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Nah, masing-masing individu ini diharapkan memiliki output yang selaras dengan organisasi, karena keberhasilan organisasi itu sangat ditentukan oleh output dari masing-masing individu. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam SKP termasuk yang semester 2 itu sama seperti yang lain, yaitu ada sasaran, ada indikator, dan ada target. Sasaran itu apa, kemudian indikator apa, ini saya kira Bapak Ibu sudah cukup paham bahwa sasaran itu adalah target yang kita apa yang kita targetkan itu menjadi sasaran. Nah, indikatornya ini merupakan alat untuk mengetahui apa yang kita targetkan itu sudah tercapai apa belum. Nah, kemudian target itu otomatis kan sasaran yang akan kita capai gitu Bapak Ibu ya. Jadi 3 ini selalu ada, sasaran, indikator, dan target. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa di dalam surat edaran Menpan RB nomor 8 itu adalah perubahan mindset Bapak Ibu. Jadi mindset kita itu harus berubah. Yang biasanya Bapak Ibu menyusun perencanaan itu pada awal bulan Januari. Atau bahkan tidak di bulan Januari, tetapi langsung di bulan Desember gitu ya Bapak Ibu. Sehingga tidak direncanakan, tetapi perencanaannya itu menyesuaikan dengan bukti fisik yang Bapak Ibu punya. Nah, biasanya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, inilah mindset yang harus diubah Bapak Ibu. Jadi, pada bulan Januari kita membuat perencanaan, tidak dilihat realisasinya langsung pada bulan Desember, tapi pada bulan Februari itu sudah bisa dilihat capaiannya. Seperti itu. Nah, kemudian perlu ada tadi ya sinkronisasi antara kinerja tahun sebelumnya dengan rencana tahun depan. Mana yang belum tercapai itu bisa dilanjutkan pada tahun depan. Kemudian Bapak Ibu dari itu tadi perbedaan yang berikutnya adalah tentang perilaku, yaitu ada level-level yang sesuai dengan pangkat golongan. Nah, ini Bapak Ibu yang kali ini untuk mencermati perilaku dari masing-masing level itu memerlukan literasi yang sangat mendalam. Nah, karena kegiatan ini direncanakan kemarin, maka untuk menerjemahkan itu saya belum bisa maksimal, termasuk Bapak Ibu pengawas ya. Tetapi di dalam indikator perilaku atau komponen perilaku yang sudah ada ini sudah ada di dalamnya, meskipun jujur ini belum optimal. Nah, Bapak Ibu, kelihatannya SKP 2 semester ini tahun depan ini sudah tidak seperti tahun ini. Itu nanti akan menjadi 1 tahun. Oke, seperti itu. Nah, lebih jelasnya Bapak Ibu implementasi dari edaran Permenpan RB nomor 3 yang dilanjutkan dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 21, Bapak Ibu secara jelas bisa melihat pada aplikasi ini. Nah, sebelum pada aplikasi ini saya tunjukkan dulu petunjuknya Bapak Ibu.
Nah, yang pertama isikan data PNS yang dinilai, pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai. Ini masih ada karena ini semester 1, Bapak Ibu. Isikan tanggal usulan, tanggal penilaian, tanggal PNS yang bersangkutan, tanggal atasan pejabat penilai, masa penilaian, tempat penilaian. Kemudian isikan perilaku kerja, Bapak Ibu ya. Ini dengan pilihan 0, 1, sampai 2 pada setiap item pernyataan. Perilaku yang dinilai terkait aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. 2019. Nah, aspek perilaku ini bobotnya adalah 40%. Setelah selesai, maka Bapak Ibu kembali ke semester 1. Di pojok kiri atas, ini kita mengisi semester 1 Bapak Ibu ya. Saya ulangi. Nah, ini adalah aplikasi yang semester 1 dan semester 2 ini menjadi satu aplikasi. Munculnya ini dasarnya adalah ngapunten, untuk yang saat ini seragam batik, Bunda. Munculnya satu aplikasi, ada 2 semester, ini dari Surat Edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021. Ini sangat praktis sekali Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan untuk mengisi semester 1, maka Bapak Ibu klik di pojok kiri atas SM1. Kemudian Bapak Ibu mengisi data semester 1. Setelah itu isikan tanggal dan seterusnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu mengisi perilaku. Yaitu mulai dari skala 0 sampai 2. Yang berisi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Yang bobotnya adalah 40%. Setelah ini selesai, sampai dengan kerjasama, Bapak Ibu kembali pada SM1 lagi untuk melanjutkan pada isian yang lain, yaitu mengisi rencana semester 1. Yang diisi adalah tugas utama sebagai guru mapel atau guru BK, mengisi tugas tambahan lainnya, yang relevan maksimal 3 Bapak Ibu. Mengapa maksimal 3? Bapak Ibu nanti bisa membaca pada permennya. Maaf, pada SE-nya. Kemudian mengisi kegiatan PKB. Mengisi kegiatan PKB yang diikuti, yaitu meliputi pengembangan diri dan publikasi ilmiah serta karya inovasi, PIKI, ya. Sesuai dengan bukti fisik yang dimiliki. Kemudian Bapak Ibu mengisi penunjang. Dan setelah mengisi penunjang, maka Bapak Ibu kembali ke SM1 untuk mengisi realisasinya. Realisasi dari semester 1. Yang diisi dari realisasi ini adalah tugas utamanya dulu. Dengan memberi nilai skala ratusan. Nah, ini inputnya adalah dari nilai PKG yang tadi saya sampaikan. Yaitu pada masa penilaian Januari sampai Juni. Inklusif dengan nilai tugas tambahan lainnya yang relevan. Kemudian, ya, memberi nilai kegiatan PKB sesuai bukti. Setelah itu selesai, kita kembali ke SM1 lagi. Nah, selanjutnya mengisi SKP semester 1. Setelah mengisi SKP semester 1,
maka format SKP telah terisi rencana kegiatan utama dan tugas tambahan lain yang relevan pada periode semester 1, yaitu Januari sampai Juni pada masa penilaian. Nah, format ini dapat dicetak sebagai form sasaran kerja pegawai negeri sipil yang nanti akan diupload ke BKD. Kemudian setelah selesai, maka kita akan kembali ke SM1 lagi untuk mengisi capaian. Nah, akhirnya capaian kerja telah terisi dengan kegiatan nilai utama, guru, dan tugas tambahan jika ada ya, lain yang relevan pada periode semester 1, yaitu Januari sampai Juni. Format ini dapat dicetak sebagai form capaian kinerja pegawai negeri sipil yang nanti juga diupload. Nah, setelah itu kita kembali ke SM1 lagi. Nah, kemudian klik menu PK SM1, maka format prestasi kerja telah terisi penilaian prestasi kerja pada periode Januari sampai Juni pada masa penilaian. Format ini dapat dicetak sebagai form penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Oke, selesailah semester 1, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke semester 2. Nah, ini sebelum lahirnya SE Menpan RB nomor 8 tahun 2021. Andai kata tidak lahir, maka Bapak Ibu baik semester 1 maupun semester 2, Bapak Ibu bisa kerjakan pada aplikasi ini. Dengan teknik yang sama seperti semester 1 tadi, yaitu klik semester 2 atau SM2 di pojok kanan atas. Kalau SM1-nya tadi kan yang berada di pojok di atas itu ya Bapak Ibu ya. Maka untuk semester 2-nya itu ada di pojok kanan atas. Nah, klik di SM2 di pojok kanan atas untuk masuk semester 2, yaitu periode Juli sampai dengan Desember. Selanjutnya dengan langkah yang sama pada semester 1 tadi, maka Bapak Ibu akan mengisi data semester 2, perilaku, kemudian rencana, realisasi, SKP, dan seterusnya Bapak Ibu sampai dengan PK. Nah, setelah selesai kembali ke SM1, untuk selanjutnya Bapak Ibu akan menggabungkan antara nilai semester 1 dan nilai semester 2. Nah, Bapak Ibu ternyata dalam perjalanan selanjutnya ternyata lahirlah SE nomor 8. Sehingga untuk semester 1 Bapak Ibu tetap bisa menggunakan aplikasi ini. Yang semester 2 kita memasukkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan edaran nomor 8 tahun 2021. Maka akan muncul seperti pada aplikasi berikut ini. Oke. Ini bukan yang baru. Sebentar Bapak Ibu dalam proses untuk aplikasi yang semester 1, Bapak Ibu bisa menggunakan semester 1 pada aplikasi yang berisi 2 semester tadi, atau menggunakan aplikasi yang ini Bapak Ibu.
Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi bisa menggunakan yang pertama tadi tetapi diambil semester satunya saja atau menggunakan ini. Ini adalah semester 1 lah. Ini isinya nanti akan sama. Nah, yang sama ini tidak saya jelaskan ya Bapak Ibu. Ini artinya sama dengan semester 1 di SKP yang gabungan ada semester 1 dan semester 2. Nah, baru semester 2-nya. Baru semester 2-nya Bapak Ibu ini menggunakan aplikasi yang berbeda. Ya. Nah, menggunakan aplikasi yang berbeda seperti ini. Meskipun bentuknya beda Bapak Ibu, ini sebenarnya sama tekniknya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi, yang pertama, Bapak Ibu akan mengisi data umum, kemudian rencana SKP, data umum saya kira sama Bapak Ibu ya, sama seperti tadi. Kemudian rencana SKP. Nah, ini rencana SKP untuk semester 2 Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksud dengan rencana kinerja atasan. Yang tadi saya sampaikan bahwa rencana yang dibuat oleh guru itu harus selaras dengan rencana yang dibuat oleh atasan. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Di mana kinerja utama guru ini kan fokus pada tugas pokok dan fungsi jabatan guru, yaitu pembelajaran dan atau pembimbingan. Kegiatan rencana kinerja atasan itu kan terdiri dari pengelolaan standar isi, SKL, proses, standar penilaian pada 8 standar nasional pendidikan. Maka rencana kerja guru itu tersusunnya perangkat pembelajaran guru dan seterusnya yang menjadi tugas guru. Kemudian aspek yang dinilai adalah kuantitas. Kuantitas itu adalah jumlah atau apa namanya ya? Apa itu namanya? Kuantitas itu ya apa yang harus dipenuhi. Nah, kualitas ini mutu. Kemudian waktu ini adalah waktu penyusunan dokumennya. Nah, inilah nanti Bapak Ibu yang membedakan antara guru yang satu dengan guru yang lain. Nah, kemudian yang kedua, pengelolaan standar isi, SKL, dan seterusnya. Maka di sini adalah terlaksana pelaksanaan. Pelaksanaannya seperti apa? Terus di sini pengelolaan standar isi SKL, ya, maka tugas apa namanya rencana guru itu apa? Itu Bapak Ibu. Kemudian dan seterusnya. Nah, kita kembali ke sini. Kembali lagi, kita akan mereview. Nah, mereview ini. Artinya dari tugas yang dari rencana yang dibuat oleh atasan dan rencana kinerja yang dibuat oleh guru, maka ini diselaraskan. Oke. Kemudian hanya mereview saja Bapak Ibu. Kemudian ini penetapan SKP-nya. Ngapunten Bu Woro. Oke. Apa enggak sebaiknya aplikasi di-share dulu sehingga kita sama-sama buka, karena operator juga ingin memahami sampai di mana. Jadi enggak sekaligus mendengarkan arahan Bu Woro, kita juga utek-utek laptop gitu. Oh, boleh. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya share di Di-share di kepala sekolah saja, Bu.
langsung di chat sini juga bisa, Pak. Nggih, sekedap. Sabar Bapak Ibu ya. Oh, ini tadi. Terima kasih sudah masuk, Bapak Ibu Bunda. bisa melihat di chat. Ya sudah, Bunda. Oke, Bu. Monggo Bapak Ibu sama-sama membuka. Oke, sudah dibuka Bapak Ibu? Sambil dilanjut, Bu Woro, mungkin masih di-download oleh para operator. Iya. Ini sedang proses, Pak. Anu masih. Oke, oke. Jadi dari rencana ini tadi, kemudian direview kembali, artinya diulang mana yang kira-kira selaras dan mana yang tidak. Kemudian ini penetapan SKP-nya. Bapak Ibu bagaimana? Sudah berhasil membuka? Belum ada di chat. Di chat ada, Pak. Sudah, Pak. Sudah masuk. Bisa. Pak Sugeng dibantu ya. Iya, siap. Masuk di chat sudah ada, Bapak. Sudah ya. Tinggal download. Ampun. Nah, ini sasaran kerja pegawainya, Bapak Ibu. Share screen-nya nampak enggak Bapak Ibu? Kelihatan enggak? Belum, Bu Woro, belum. Oh, Belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan. ya, sebentar. Tidak nampak. Karena tadi ditutup. Nah, laptopnya ini agak lengkat-lengkot ini. Singitan. Tidak nampak, Bu. Iya, Pak. Bagaimana? Sudah, Bapak Ibu? Sudah kami buka, Bu. Belum, tapi nggak muncul, Bu. Belum. Belum nampak, Bu. Belum. Kayaknya muter-muter terus, Bu, itu. Iya. Mau muncul itu. Masih OTW. Ya. Sabar, Bapak Ibu, sabar. Internetnya lagi muter-muter terus ini.
Lagi malam mingguan kayaknya itu. Oh iya, iya betul. Malam minggu. Nah itu Pak Sam kelihatan itu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sam. Waalaikumsalam. Mumpung ono Pak Sam tak screenshot. Uculan oleh Pak Bagus iku. Iya. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang Bapak Ibu bisa membuka ini internetnya lagi muter-muter terus ini. Sambil anu ya Bapak Ibu, yang bisa membuka saya tak menyampaikan. Sudah bisa kami buka, Bunda. Ya. Setelah direview tadi Bapak Ibu, maka kita akan masuk pada sasaran kerja pegawai. Nah, di sini ada tadi aspek, kemudian kualitas, waktu dari setiap kinerja utama. Dari sasaran kerja pegawai, kita kembali lagi ke home. Kemudian kita melihat bagaimana keterkaitannya dengan angka kredit. Ini juga belum nampak Bapak Ibu ya? Belum, Ibu. Belum, Bu. Ya. Belum. Saya Belum, Ibu. tapi dulu, Bu. Sebentar. Kayak itu saya tak nyoba. Mendelikkan. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dilihat? Belum. Belum. Yang kelihatan Bu Woro. Belum, Bu. Belum Ibu. Kelihatannya masih muter. Ini yang mau ditampilkan Pak yang Muryadi kok tadi, sudah di Bunda. SMP Wagir. Sudah Bu, sudah pamit kenal tadi. Yang mau ditampilkan aplikasi tadi tak Bunda? Iya. Atau kami bantu share screen dari sini. Oh ya, sip. Oke, ini masih terus internetnya. Lanjut pisang goreng pisang ya. Oke, andalan. Ya. Andalan di pangan Marco. Ini Bunda, tinggal nunggu. Ya. Sudah muncul atau belum? Sudah. Saya klik sesuai komando Bu Woro aja. Sudah. Masih proses Pak Sugeng. Ini kelihatannya. Atau Ada Bu Woro, sinyal di Woro, Woro yang Woro yang sinyal di menyampaikan, Woro yang Pak Sugeng bermasalah. yang ngeklik. Keterkaitan angka kredit Pak Sugeng. Nomor 4. Coba dibuka. Bunda. Oh, nomor 4 ini nggih. Ya. Bentar. Keterkaitan angka kredit. Oke. Nah, Bapak Ibu akan melihat keterkaitan antara program tadi dengan angka kredit yang ada di sebelahnya. Nah, ini terpaksa saya pakai Android ini Bapak Ibu.
pakai anunya sehingga mungkin agak terganggu ya. Nah, ini angka kredit 1 tahun untuk baik itu 10,5 untuk golongan 3A. Kemudian untuk angka kredit semester 1-nya berarti 5,25 Bapak Ibu ya, 50%-nya. 5,2. Oh iya. Ya. Taruhnya Kemudian, untuk 3B, nah 3B itu baik 9,5, berarti 4,75. Dan seterusnya Bapak Ibu. Sampai dengan yang terakhir 4D itu 21,25. 4D berapa, Bu? 42,50 berarti separuhnya 21,25. 4D berapa, Bunda? Nah, kemudian tugas tambahan yang bisa dimasukkan itu adalah wakil kepala sekolah, kemudian kepala perpustakaan, terus kepala lab, kepala bengkel, ini untuk SMK ya, dan seterusnya. Kemudian untuk kode keikutsertaan pada karya tulis ilmiah itu jenisnya ada di situ Bapak Ibu. Ada penelitian tindakan kelas atau PTK, kemudian ada best practice, maaf Bapak Ibu ini pakai Android jadi agak susah ya. Kemudian ada makalah ilmiah, ada inovasi pembelajaran, jurnal daerah maupun jurnal nasional. Nah, kemudian seminar Bapak Ibu sebagai peserta, kalau 1 kali kegiatan berarti 1 kali ya. Kemudian mengikuti 2 kali kegiatan berarti kalau sebagai peserta ya 2 kali dan seterusnya. Sebagai narasumber di bawah itu mengikuti 1 kali kegiatan berarti menjadi narasumber 1 kali. Kemudian menjadi anggota atau pengurus organisasi profesi. Sebagai pengurus itu ketua, sekretaris dan bendahara itu pengurus. Kemudian yang sisanya itu sebagai anggota. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menjadi pengurus, maka sebagai anggota dan itu ada nilai angka kreditnya. Ini Bapak Ibu keterkaitan antara perencanaan dengan angka kredit yang sesuai dengan Permenaker dan RD nomor 16 adalah yang bisa masuk adalah seperti itu. Berikutnya Pak Sugeng, setelah keterkaitan terus nomor 5 penilaian SKP. Nah, ini Bapak Ibu penilaian SKP tadi ya, jadi rencana kinerja atasannya yang sebelah, yang kolom nomor 2, kemudian rencana kinerjanya adalah guru, itu yang nomor 3, kemudian aspeknya itu ada kualitas, lah indikatornya itu apa saja. Nah, jumlah perangkat. Nah, jumlah perangkatnya ini adalah sesuai dengan yang ditetapkan bahwa apa yang dimiliki oleh perangkat pembelajaran apa yang harus dimiliki oleh guru. Kemudian targetnya itu berapa, realisasinya berapa, terus kondisi normal, capaiannya berapa. Oke. Nah, ini mulai dari rencana kinerja utama sampai selesai, kemudian tidak bisa digeser. Di scroll ke bawah Pak Sugeng. Nah, ke atas lagi ke atas dikit. Nah, atau yang utama itu sampai ini ya Bapak Ibu terakhir. Kemudian yang B
Di scroll lagi Pak Sugeng. Kinerja tambahan. Kinerja tambahan di bawah Pak Sugeng. Jadi di scroll ke ya. Turun dikit. Nah. Mengikuti kegiatan apa Bapak Ibu tambahannya sesuai dengan yang tadi saya sebutkan. Kemudian indikator individu itu adalah guru ya Bapak Ibu ya. Mengikuti apa, kegiatan apa sebagai kinerja tambahan. Kemudian bawah Pak Sugeng, di scroll ke atas ya. Nah, tambahannya ini tentunya antara guru yang satu dengan guru yang lain, ini yang berbeda-beda. Selanjutnya Pak Sugeng. Oke. Terus penilaian perilaku kerja. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwa perilaku kerja kalau kita mengacu pada Surat Edaran nomor 8 tahun 2021 untuk menerjemahkan itu nanti kita bersama-sama lah ya, kita terjemahkan bersama-sama, tapi dalam waktu sehari ini memang agak susah. Dalam waktu sehari memang agak susah. Apa namanya? Perilaku ini, pada komponen-komponen perilaku ini sudah ada. Bu Woro soalnya dua nyala. Yang satu di mute aja. Iya, yang HP tadi saya pakai ini kembali ke laptop. Agak bulet ini Pak Sugeng, mohon maaf. Oke. Turun. Diturunkan Pak Sugeng? Dinaikkan ya berarti ya. Lihat yang bawah ya. Nah, terus ini masih perilaku sampai bawah Bapak Ibu. Komitmen tetap memilih 012. Nah, ini stop Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu yang berbeda antara perilaku sebelumnya dengan perilaku sesuai dengan Surat Edaran nomor 8 itu pada inisiatif kerja ini. Nah, saya nge-share ya Pak Sugeng ya. Oke, saya stop. Oke. Pak Sugeng stop dulu. Saya tak mencoba. Sampun Bu Woro ketinggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi keterkaitan SKP dengan angka kredit. Kemudian tadi sampai penilaian perilaku. Nah, ini penilaian perilaku ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwa saya masih belum maksimal di dalam menerjemahkan, tetapi insya Allah dari masing-masing komponen itu indikatornya sudah ada di beberapa komponen perilaku yang ada ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menyempurnakan, kami akan sangat bersyukur sekali menyempurnakan hasil terjemahan Ibu dan Bapak ke dalam komponen penilaian perilaku kinerja ini. Sementara yang bisa kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak adalah seperti ini. Dan yang perlu diketahui oleh Ibu dan Bapak bahwa ini hanya dibuat pada tahun ini saja. Tahun depan itu kita sudah menggunakan yang 1 tahun lagi. Karena itu Bapak Ibu monggo silahkan memilih yang termudah dari sekian banyak aplikasi, sehingga Bapak Ibu
Yang penting substansinya itu sudah masuk, yaitu SKP, kemudian perilaku, ya, ini sudah ada di dalamnya, maka menurut saya itu sudah cukup. Nah, kemudian dari perilaku ini rekapnya. Ini Bapak Ibu, jadi orientasi pelayanan tadi sekian, berasal dari yang masing-masing komponen perilaku dan indikatornya, itu kalau direkap seperti ini. Dari perilaku ini kemudian menjadi nilai kinerja. Ini nilai kinerjanya, ini sasaran kerjanya, ini nilai perilakunya, kemudian ini adalah nilai prestasi kerjanya. 70% nilai SKP dan 30% nilai perilaku kerja. Mana? Gimana? Nah, ini integrasinya Bapak Ibu. Jadi ini adalah nilai semester 1 kita masukkan secara manual. Kemudian ini yang Juli sampai dengan Desember. Nilainya 102,31 dengan predikat baik. Nah, ini Bapak Ibu untuk semester 2-nya. Sekali lagi, untuk semester 1, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang terpisah tadi, atau mengambil dari semester 1 dari aplikasi yang sudah lengkap antara semester 1 dan semester 2. Ini untuk guru Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya yaitu untuk kepala sekolah. Saya tayangkan dulu Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu membantu untuk ngecek. Kepala sekolah. Yang tadi, yang kepala sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Sudah, Bunda. Terima kasih. Ini untuk kepala sekolah Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan edaran Permenpan dan RB nomor 3, ini semester 1-nya sama seperti guru tadi Bapak Ibu. Monggo panjenengan presani sambil jalan. Tadi kan di pojok kiri atas itu semester 1, di pojok kanan atas semester 2. Langkahnya sama dengan langkah yang kita lakukan di dalam mengisi SKP semester 1 maupun 2 bagi guru. Nah, ini yang guru nanti aplikasinya juga persis seperti ini Bapak Ibu. Maka dengan meresani panduan ini, maka sekaligus nanti Bapak Ibu akan bisa mengerjakan aplikasinya. Jadi nilai kinerja, kemudian tampil semester 1 dan semester 2. Nah, ini semester 1, ini semester 2 Bapak Ibu. Nah, ini rincian kegiatan SKP untuk kepala sekolah berdasarkan Permen nomor 8 tahun 2021. Oh maaf, yang nomor 3. Ya, Mas Angga. Berikutnya yang semester 2.
Oh, itu tadi yang semester 2. Yang 2, nomor 2. Nomor 2. Ngapunten Pak Parkio, mungkin untuk yang SKP, model SKP yang semester 1 mohon di-share juga. Inggih Bu, sebentar nggih. Ibu, nanti kami share semua. Jadi mulai dari petunjuk sampai dengan SKP yang 2 semester, kemudian SKP yang terpisah. Hanya untuk kepala sekolah ini kita belum sempat memisahkan, tapi Bapak Ibu bisa ngeprint dari ini, dari semester 1 ini. Kemudian yang semester 2-nya sudah kami pisah karena memang itu menyesuaikan dengan surat edaran nomor 8 tahun 2021. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang semester 1 dan semester 2 ya. Semester 1 itu langkahnya sama nanti. Jadi yang pertama Bapak Ibu mengisi data. Ini datanya. Setelah diisi akan seperti ini. Kemudian yang kedua mengisi perilaku. Nah, ini Bapak Ibu perilakunya. Kemudian isikan skor 0, 1, dan 2. 0, 1, dan 2 pada setiap aspek yang dinilai. Kemudian data hasil yang diperoleh nanti akan masuk pada penilaian perilaku kerja, pada isian data dan penilaian. Nah, ini instrumennya, ini tidak perlu dicetak Bapak Ibu, karena yang kita perlukan hanya nilainya saja. Nah, setelah itu kita kembali ke semester 1, perilaku sudah, maka kita masuk pada rencana. Nah, rencana kegiatan kepala sekolah, ya, ini unsur utamanya, melaksanakan tugas pokok kepala sekolah, yaitu manajemen sekolah, kewirausahaan, dan supervisi. Kemudian ada tugas tambahan, angka kredit ini diperoleh dari hasil PKKS. Maka di sini laporannya adalah PKKS. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ini dari mana kalau laporannya Bapak Ibu Kepala Sekolah itu hanya berupa print-printan dari aplikasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah unsur utama, ini tugas tambahan, ini melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutannya, diklat fungsional, menyusun publikasi ilmiah, kemudian unsur penunjangnya itu apa saja. Misalnya menjadi anggota aktif organisasi profesi, menjadi anggota aktif organisasi pramuka misalnya, dan seterusnya. Ya, ini adalah rencana kegiatan kepala sekolah. Kemudian kita kembali lagi pada semester 1 untuk mengisi realisasi dari rencana yang dibuat tadi, kemudian realisasinya seperti apa. Jadi ini tetap hanya kita lihat pada realisasinya saja, dokumen yang disusun yang sebagai bukti fisik itu apa, kemudian angka kredit perolehannya berapa, ini kualitasnya. Setelah itu kembali lagi ke sini, Ibu akan melihat SKP-nya. Ini Bapak Ibu. Jadi kegiatan tugas jabatan, unsur utamanya sama seperti direalisasi maupun rencana. Kemudian ini outputnya, ya. Terus ini kualitas. Ya. Waktunya, kemudian ini biaya. Sampai dengan unsur penunjang. Nah, setelah itu kemudian capaian kinerja. Ini Bapak Ibu capaian kinerjanya. Nah, nanti memudahkan mengerjakan,
tinggal lihat apakah ini sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan apa belum. Bapak Ibu tinggal edit-edit saja. Kemudian ini nilai PK-nya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini tabel angka kreditnya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti aplikasinya. SD, SMP sama saja nggih, Bunda? SD, SMP, SMA sama Pak untuk kepala sekolah. Kalau guru itu yang membedakan, kalau SMP itu wali kelas, kalau SD itu namanya saya lupa. Untuk SD. Nah, ini Bapak Ibu yang semester 2. Sama seperti guru tadi Bapak Ibu ya. Karena ini membuat baru sehingga belum bisa digabung dengan semester 1. Nah, ini sama seperti guru tadi, Bapak Ibu mengisi data umum dulu. Ini mengisi data umum seperti ini. Saya kira sudah biasa. Kemudian ini Bapak Ibu, rencana SKP sama dengan guru tadi. Kemudian ini reviewnya. Review artinya mengecek kembali rencana SKP-nya. Kemudian ini penetapan sasarannya. Ini keterkaitannya dengan angka kredit. Pangkat golongannya seperti apa, kemudian perolehannya berapa, sesuai dengan PKS. Kemudian ini penilaian SKP-nya, ini penilaian perilaku, terus ini rekap perilakunya, ini adalah rekap perilakunya, kemudian ini nilai kinerja, kemudian yang semester 1 dan semester 2 diintegrasikan. Ini menjadi nilai yang sudah merupakan integrasi dari hasil penilaian kinerja PNS selama 1 tahun. Demikian Ibu dan Bapak untuk SKP, guru, dan kepala sekolah 2 semester. Tentu nanti yang diupload itu kan tidak mulai dari rencana ya Pak Parkio ya. Yang diupload kan hanya ini saja, hanya nilai kinerja tadi. Bu Woro, setiap sekolah sudah di-share format yang harus diupload. Okay. Dari dinas sudah ada, tinggal ngentri saja. Ya. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu. Akan lebih jelas jika Bapak Ibu sudah membuka dan mencoba. Karena kalau hanya melihat seperti ini tidak langsung praktek, itu agak hanya membayangkan. Insya Allah ini tidak sulit. Bapak Ibu sudah biasa mengerjakan aplikasi seperti ini. Ini hanya bedanya semester 1 dan semester 2. Kata kuncinya semester 1 itu diambilkan dari yang terpisah tadi boleh, diambilkan dari
aplikasi yang terdiri dari 2 semester tapi diambil semester 1-nya saja juga bisa. Sementara yang semester 2-nya itu yang harus diambil dari aplikasi yang terpisah tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya hari ini ada pertanyaan, monggo. Kalau saya bisa, kita punya tim ya. Kalau misalnya saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau misalnya tidak, saya carikan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kan kita kan belajar bersama. Jadi kalau saya menyampaikan bukan berarti saya yang lebih bisa, hanya saya membaca lebih dulu gitu aja. Ini sama-sama belajar. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Oh Pak Ketut, Bu Ketut. Bu Woro. Tuh. Ada pertanyaan, nggih Pak ya, monggo saya kembalikan kepada Pak Parti. Kita masih punya waktu, pun tidak lama, Bapak Ibu. Kita mencoba untuk berdiskusi, tapi kita batasi untuk sementara tiga penanya, nanti secara berurutan, sehingga nanti Bu Woro langsung menjawab secara keseluruhan, tidak satu-satu ya. Nah, nanti sebagai awal Bu Woro ini ada pertanyaan bagaimana untuk SKP-nya P3K maupun Tendik. Lalu yang kedua, apa ada batasan nilai? Kita kalau tahun-tahun sebelumnya biasa menggunakan nilai ada level-level, misalnya kepala sekolah berapa, guru berapa, lalu kepala bidang berapa. Nah, ini apakah masih ada batasan tersebut? Ya, untuk tahun ini kalau melihat tampilan ini kayaknya agak kesulitan kalau harus diatur-atur seperti itu kayaknya. Sehingga nanti mohon ada penjelasan dari Bu Woro. Lalu pertanyaan ini yang sudah raisen ini Pak Sugeng. Ya, kepada Pak Sugeng dipersilahkan. Monggo Pak Sugeng. Terima kasih. Sebetulnya yang ingin Pak Sugeng nggih. Ya, sebenarnya yang saya tanyakan itu tadi yang sudah dengan sampaikan Pak Parkio nggih, terkait batasan minimal atau maksimal dari guru itu berapa, karena kalau sudah berbentuk aplikasi ini kita mengkondisikan sangat sulit, apalagi terprotek untuk aplikasinya. Mohon maaf, terima kasih. Sama, berarti pertanyaannya tadi. Terus sama yang kedua ya, Pak Soleh. Pak. Dipersilakan Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya yang pertama terkait dengan ini, karena aplikasi SKP ini 2 periode. Kemudian contoh untuk kepala sekolah, atasan saya sudah berubah. Waktu semester ganjil Pak Adiono, sekarang Pak Samsul. Kemudian guru-guru juga ada perubahan ketika kemarin ada mutasi, mungkin kalau yang pernya atau yang mungkin purna atau yang PLT. Nah itu apakah aplikasi yang sekarang diisi kepala sekolah yang lama untuk yang Januari sampai Juni, atau seperti saya juga atasan yang lama, atau bagaimana? Kemudian yang kedua tentang sasaran, memang idealnya sasaran apalagi ke depan ya, saya tidak pikir yang kemarin tidak ada masalah. Seharusnya kan memang kita rancang di awal. Untuk menjadi wali kelas bisa dirancang, untuk membuat alat peraga bisa dirancang. Tetapi ketika kita menjadi narasumber, nah kita tidak bisa merancang. Nah, sehingga ketika konsekuensinya kalau kita mengosongkan ternyata jadi narasumber, atau sebaliknya kita merencanakan 3 kali ternyata pas kosong, termasuk jadi diklat, menulis jurnal dan sebagainya. Terima kasih. Oke, sudah terangkum Pak Soleh. Yang berikutnya Bu Ida. Bu Ida, monggo Bu Ida. Bu Nur Hidayati.
Monggo Bu Ida. Nggih Pak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, teman kami kan ada dua instansi. Ketika di semester 1 dia di SMP Sumber Manjing 2 Pak ya. Maaf di Turtoyodo 2. Sedangkan yang semester 2 ini di SMP Negeri 2 Puren. Berarti itu di 2 kepala sekolah Pak ya yang menandatangani SKP ini. Itu. Terima kasih Pak, hanya itu. Oke. Bu Woro. Oke. Oke. Terima kasih Pak Parkio. Pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan ya Pak. Ya. Yang pertama, apakah P3K itu sama dengan PNS? Sama Bapak Ibu ya. Nilainya sama. Yang kedua, apakah ada tingkatan nilai? Tidak ada Pak, tidak ada tingkatan nilai. Tapi Bapak Ibu untuk amannya itu sebaiknya Bapak Ibu tidak memberikan nilai di bawah baik gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini saya kira di sekolah itu sudah biasa meskipun saya tidak menyampaikan bahwa Bapak Ibu diharapkan tidak memberikan nilai di bawah baik, itu saya kira Bapak Ibu sudah otomatis memberi nilai minimal baik. Tapi Artinya tingkatan nilai KKM-nya baik begitu Bu Ora ya? Iya. Itu bukan adil ya Pak ya. Tapi idealnya lah seperti itu. Masa iya kita mau memberikan nilai di bawah baik. Meskipun tapi Bu Oro ada dampak, Bu Oro. Bagaimana? Ada dampak ketika nilainya turun, maka kenaikan pangkat akan terhambat. Ketika penjualan kepala sekolah juga terhambat, kemudian di data-data BKPSDN juga ada masalah. Iya, betul Pak. Maksud saya minimal baik itu dengan nilai yang minimal sama lah Pak Soleh ya. Jadi kalaupun misalnya diusahakan tidak turun, tapi minimal sama, dan kalau ada peningkatan itu Bapak Ibu bisa memperkirakan lah sesuai dengan ini kan tidak perlu disampaikan Pak Soleh begini, ini saya kira Bapak Ibu kepala sekolah pinter lah kok. Paham. Darai Sulah kan menyampaikannya ini Pak Soleh. Mungkin tadi Pak Sugeng itu penegasan saja. Pinter kepala sekolah timbang pengawasnya kalau menata nilai itu. Untuk tanggalnya Bunda. Kemudian yang kedua, dengan adanya 2 periode untuk maka bagaimana jika terjadi perubahan pimpinan sesuai dengan pimpinannya Pak. Jadi kalau misalnya semester 1 itu 40% itu kepala sekolahnya sama ya sama gitu ya Bapak Ibu ya, menyesuaikan aja. Demikian juga tadi untuk IDA itu yang semester 1 di Tirtoyudo misalnya. Tempat lain kemudian ya. yang semester berikutnya di Sumber Manjing ya monggo. Yang menilai siapa, penilai atasannya siapa. Kemudian pertanyaan Pak Soleh yang kedua, untuk tugas tambahan, jika tugas itu melekat menjadi tugas tambahan bagi guru, saya kira mudah direncanakan seperti yang disampaikan Pak Soleh. Nah, bagaimana yang tidak bisa direncanakan, misalnya menjadi narasumber dan lain-lain. Saya kira ini kan kita mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan pengalaman Pak Soleh ya. Jadi diperkirakan. Kalau ternyata perkiraannya meleset, nah ini tentunya kan akan berpengaruh. Nah, makanya naik turunnya intensitas kita menjadi narasumber atau mengikuti kegiatan yang lain ya, monggo kita yang memperkirakan sendiri Pak Soleh ya. Pasti memang tidak bisa. Lah, nanti dampaknya ya tentunya ada yang menjadi korban. Jadi kalau misalnya direncanakan 2 kali menjadi narasumber, ternyata Bapak Ibu menjadi 4 kali. Nah, ini kan tentunya harus match dengan perencanaannya. Ngaten nggih Pak Soleh nggih? Sebentar Bunda, ini ada permasalahan Bunda. Nggih.
yang untuk satap Bunda. Kadang-kadang ini mutasi ini terjadi pada bulan-bulan Oktober, November gitu Bunda. Ini kan tidak sampai 1 semester Bunda. Bagaimana Bunda? Bapak, untuk satap yang mutasi di pertengahan, maksudnya di tengah semester ya Pak ya. Monggo Bapak Ibu menyesuaikan saja. Mayoritasnya di mana? Artinya posisi terbanyaknya itu di mana? Maka itulah yang berhak untuk menilai. Itu. Jadi misalnya 40%-nya itu di tempat yang baru, ya berarti dinilai oleh yang baru. Yang 2 bulan di tempat yang lama, maka itu tidak berhak untuk memberikan penilaian. Saya kira luas saja Bapak Ibu. Jadi menyesuaikan dengan sikonnya. Yes. Baik, terima kasih Bu Woro. Saya kira sudah sesuai. Ini masih ada satu penanya. Waktunya tinggal sedikit ini. Bu Yeti ini ya. Bu Yeni. Oh, Bu Yeni Yeni. Pak. Iya, dari SMP Negeri 1 Dampit. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah mencoba mengisi Bu Woro sama Pak Gio. Di sasaran kerja target itu kan kualitas atau mutu 100. Kemudian waktunya diisi dengan 6 bulan. Kemudian direalisasi apa untuk yang 1 semester itu berarti kualitas kita, mutu kita itu kita isi 50 dengan waktu 6 bulan. Gitu saja. Kemudian yang tadi saya memantapkan lagi, di tempat saya juga ada P3K yang sudah masuk di SMP Negeri 1 Dampit, itu juga harus dibuatkan juga untuk SKP-nya apa tidak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yeni. Bu Woro, ini yang terakhir pertanyaan sama. Tadi kan sudah terjawab. Ya, sudah terjawab ya. Oke. Terus tinggal yang itu kaitannya kualitas target sama waktu ya. Iya, Ya. iya kualitas. Jadi targetnya itu namanya target kan kita optimal ya Bapak Ibu ya, maksimal ya. Nah, realisasinya ya tergantung dari Bapak Ibu merealisasikan. Misalnya PTK Bapak Ibu merencanakan 100%. Ternyata sampai 6 bulan itu ternyata tidak tercapai. Hanya katakanlah sampai pada proposal, maka ya Bapak Ibu bisa memperkirakan realisasinya itu berapa persen dan nanti dilanjutkan pada semester berikutnya. Itu. Oke. Gitu Bu Yeni nggih. Oh, nggih. Berarti nggak tergantung waktunya karena dia cuma 6 bulan jadi kualitasnya 50. Kalau sudah tercapai berarti tetap pacu kualitasnya 100. Gitu nggih? Nggih. Ya, makasih. Nggih. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di posisi pukul 9:07. Bu Woro kita cukupi nggih. Oke, Bapak Ibu, nanti misalnya pada waktu Bapak Ibu mencoba, kemudian ada kendala, Bapak Ibu bisa diskusikan sharingkan dengan kami ya Bapak Ibu ya. Barangkali kami bisa mencarikan solusi. Oke. Saya kira begitu Pak Parkio. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ini banyak kekurangan karena kita kan sama-sama baru belajar dan ini didadak ini. Kemarin itu rencananya semua mau turun gitu, ternyata Senin itu harus sudah mulai upload, maka solusi yang bisa kita lakukan yaitu dengan Senin tanggal 10 itu harus sudah mulai upload sampai dengan tanggal 14 gitu ya Pak Parkio ya. Tanggal 14 itu menjadi tugasnya dinas harus mengupload keseluruhan Bu. Keseluruhan ya. Artinya kita ngupload ke dinasnya itu kan berarti sampai dengan tanggal 13 malam lah atau ngantuk Bu. Dan ini insya Allah aplikasinya sangat sederhana sekali. Jadi Bapak Ibu insya Allah tidak mengalami kesulitan. Mudah-mudahan, tapi seandainya ada itu nanti disaringkan dengan kami, nanti akan dibantu oleh teman-teman yang lain untuk memecahkan masalah. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf segala kekurangannya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.